guys, selamat malam. Assalamualaikum, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Di malam hari ini saya sudah berada di satu lokasi yang dimana lokasi ini ada 4 bangunan yang sudah lama terbengkalai. Bahkan keempat bangunan ini ada yang sudah rusak. Dan di keempat bangunan ini dipercaya telah menjadi satu jalur goib. Ini di belakang saya salah satu dari bangunannya. Oke, bagaimana penelusurannya? Saksikan terus akan Sangkala Ratri. So, let's check it out guys. Oke guys, kita mulai dari bangunan yang pertama ini guys. Ya, dan ini bangunan pertama yang akan kita telusuri. Dan di bangunan ini pernah terjadi satu peristiwa yang dimana kejadian itu bisa dibilang satu peristiwa yang di luar akal sehat. Jadi di bangunan ini pernah ditemukan seorang anak laki-laki yang berkisar umur sekitar 6 atau 7 tahun. Dan anak laki-laki itu ditemukan sama warga yang ingin memanen kebun singkong di area bangunan ini. Jadi awal ceritanya ada seorang, bisa dibilang seorang petani, beliau warga sekitar sini yang ingin memanen singkong yang ada di halaman atau bagian dari area bangunan ini. Di saat beliau ingin memanen, beliau melihat ada seorang anak laki-laki yang duduk di dalam bangunan ini. Saat beliau melihat anak laki-laki ini, awalnya beliau merasa biasa saja, dikarenakan mungkin ada anak laki-laki yang bermain di area bangunan ini. Namun setelah diperhatikan dengan seksama, beliau merasa ada hal yang aneh yang terjadi sama anak laki-laki ini. Dan benar saja, pas disemperin sama beliau dan ditanya-tanya, ternyata anak laki-laki ini bingung kenapa dia berada di tempat ini. Dan mulai dari kejadian itu sampai warga sekitar sini menganggap bahwa bangunan ini adalah sarang dari kolong wewe, yang dimana perwujudan itu akan hadir di saat menjelang malam atau waktu maghrib. Oke guys, kita coba untuk naik ke atas atau ke lantai 2-nya. Halo?
Nggak tahu, sepertinya ada sesuatu di bawah tadi. Oke, kita ke atas. Dan di lantai 2-nya sini kalian bisa lihat bahwa di lantai 2 ini seakan-akan telah kembali ke alam, dikarenakan bagian dari lantai sini sudah banyak ditumbuhi sama pepohonan. Oke guys, kita telah menelusuri bangunan pertama dan kita menuju ke bangunan yang keduanya. Ini di depan kita tampak bangunan kedua yang akan kita telusuri. Ya, dan ini kita akan masuk ke bangunan yang kedua ini guys. Oke. Terasa creepy banget ya guys. Mengenai bangunan yang kedua ini, ada satu mitos yang berkembang di kalangan warga sekitar sini, bahwa di bangunan ini suka terlihat satu sosok perempuan yang memakai gaun warna merah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa di area belakang dari bangunan kedua ini ada satu sosok yang berbulu dan tinggi besar. Dan itu katanya ada di area bagian belakang dari bangunan ini. Dan jika dilihat dari struktur bangunan pertama dan bangunan yang kedua, tampaknya struktur bangunannya sama, desain bangunannya sama. Jadi ini pohon. Jadi kita tidak perlu naik ke atas lagi ya guys ya. Kita langsung ke bangunan yang ketiga guys.
Ya, oke guys, kita menuju ke arah bangunan yang ketiga dari penelusuran ini. Ini jalannya terlihat sudah ditutupi sama pohon bambu. Dan ini di depan kita adalah lokasi ketiga atau bangunan ketiga yang akan kita telusuri malam ini. Ya, dan saat ini saya sudah masuki bagian dalam dari bangunan ini. Dan kita bisa lihat sama-sama di dalam sini pepohonan malah semakin lebat. Jadi bisa diartikan bahwa bangunan ini telah diambil alih oleh alam. Dan khusus di bangunan ketiga ini ada seorang yang bisa dibilang ahli spiritual. Beliau mengatakan bahwa khusus di bangunan ketiga ini ada sebuah koloni yang telah mendiami akan area dari bangunan ini. Dan masih menurut penuturan beliau bahwa di bangunan ketiga ini ada satu sosok yang menjadi pemimpin dari sebuah koloni yang mendiami akan bangunan ketiga ini. Dan sosok itu sangat tinggi dan besar, guys. Ya guys, dan saya sudah berada di bagian tengah dari bangunan yang ketiga di penelusuran kita malam ini. Dan di bagian tengah sini tampaknya ada pohon yang menjulang tinggi. Ini seperti pohon beringin.
Ya, ini benar pohon beringin guys. Dan itu, ntar ini apa nih? Astaga Tuhan. Ini ada yang lakuin ritual di sini guys. Astaga. Ya ampun. Kerjaan siapa lagi ini di sini? Jujur, saya paling gak suka dengan praktek seperti ini guys. Kerjaan siapapun ini sangat tidak dibenarkan. Ya ampun. Dan ternyata di tempat ini suka dibuat tempat ritual. Guys, di malam hari ini tanpa tidak disengaja kita menemukan sajen yang ada di lokasi, dan tampaknya pohon yang ada di belakang saya ini digunakan menjadi tempat untuk meminta. Tadi saya barusan mengacak-acak akan sajen yang ada di lokasi ini guys. Dan saya tidak bisa pastiin, ini sepertinya ada bekas dari tetesan darah, tapi nggak tahu ini darah mah tidak bisa pastikan. Yang pasti ini ada tetesan yang sudah mengering guys. Dan ini sangat menyesatkan bagi saya. Ini adalah paham-paham yang menyesatkan guys. Jangan pernah untuk ditiru. Oke, kita lanjutkan eksplorasi kita malam hari ini. Halo, selamat siang guys. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Di kesempatan ini saya mohon maaf dikarenakan saya tidak bisa untuk meneruskan akan penelusuran di malam tersebut. Ada satu dan lain hal yang tidak bisa saya jelaskan, dan di saat itu saya langsung memutuskan untuk mengakhiri akan penelusurannya dan langsung bergegas pulang dari lokasi tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf.